Hai, apa kabarnya semua? Ini konten YouTube pertama saya, jadi sorry kalau mungkin masih banyak kekurangan ketika saya menyampaikan informasi ataupun menyampaikan hal-hal di dalam konten ini. So, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel saya. Dan pertama kali ini saya akan bicara tentang desa. Cukup lama mungkin saya berpikir kenapa ada desa. Ini bukan karena saya bekerja di tempat yang membidangi masalah desa ya. Cuman saya bingung, kenapa harus ada desa? Kenapa istilahnya adalah desa? Sejak kapan desa itu ada? Atau dari mana asal kata desa itu diambil? Adakah manuskrip-manuskrip kuno yang menjelaskan tentang desa? Dan ketika saya mencoba untuk menelusuri ya, paling secara 6 tahun terakhir kita bicara tentang bagaimana pemerintah memberikan perhatian khusus ke desa. Ya pastinya karena sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tapi bukan sekarang kita akan membahas itu, karena saya pikir itu masih terlalu berat. Kita bicara desa dalam pandangan yang sangat sederhana. Desa yang mungkin dalam kacamata teman-teman semua adalah tempat ayah, bunda, dan handai tolan, atau tempat ketika kita akan mudik atau pulang kampung di saat Lebaran ataupun juga Natal. Bisa juga yang tergambar adalah desa itu sawah, gunung, sungai, kerbau, dan juga tempat tinggal opa dan oma. Mungkin kita perlu bahas, kita perlu kupas ini satu persatu ya. Dari beberapa hal yang saya baca, desa itu sebenarnya asal katanya adalah desi. Dia diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah tumpah darah ataupun tanah kelahiran. So ketika kita bicara tentang Indonesia adalah tumpah darahku, berarti Indonesia adalah desa kita. Ketika kita mencermati bahwa desa itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa pemukiman. Kalau di Jawa Barat kita mengenal dengan istilah kampung, di Jogja kita mengenal dengan istilah dusun, Banjar ada di Bali, ataupun Jorong yang ada di Sumatera Barat. Nah, istilah desa ini juga ternyata sangat beragam di tanah air kita tercinta. Itu sesuai dengan karakter budaya asalnya. Seperti di Sumatera Barat, kita bisa menyebutnya nagari. Seperti di Aceh, kita menyebutnya gampong, huta di Sumatera Utara, kampung di Papua, negeri ada di Maluku, dan ya lain sebagainya lah. Masih banyak istilah-istilah lainnya. Nah, desa sendiri itu dipimpin oleh seorang, kalau zaman dulu nih, berdasarkan ketokohannya. Ya, mungkin berdasarkan kesaktiannya, maka dia mendapat kehormatan untuk menjadi kepala desa. Tapi kalau sekarang ya melalui proses seperti pemilihan. Nah, ketika kita bicara pemilihan kepala desa atau istilah kepala desa sendiri, maka istilah itu pun beragam. Di Papua ada kepala kampung, di Ambon ada bapak raja, di pantai utara Jawa Tengah sepanjang Cirebon sampai ke mungkin ke Brebes, ke Tegal, Pemalang ada istilah kuwu, dan di Bali ada istilah perbekal. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya pengakuan dari pemerintah terhadap asal-usul setempat, sejarah, budaya dalam lingkup NKRI itu diakui. Dan jauh sebelum negara ini ada, eksistensi desa itu sudah nampak ketika di zaman Sriwijaya, di zaman Majapahit, Demak, dan lain sebagainya. Keeratan hubungan adat, budaya, persaudaraan ini tercermin di desa. Bahkan tidak hanya itu saja, hubungan pemerintahan sebuah kerajaan sangat erat kaitannya dengan desa. Kita bisa ambil contoh di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu bermula
dari sebuah desa dalam kawasan hutan tarik di wilayah Jawa Timur. Nah, di situ akhirnya menjadi sebuah kerajaan paling besar di Nusantara, yang mungkin wilayahnya hampir sampai ke Thailand, Filipina, Malaka, dan sebagainya lah. Nah, dalam istilah Majapahit atau istilah Wilwatikta, seorang raja ini mendapat respek apabila dia dekat dengan rakyatnya. Seorang raja ini mendapatkan penghormatan yang lebih ketika dia bisa membina desa-desa di bawahnya. Nah, ada dokumennya, kitab yang dibuat oleh Ampu Prapanca, atau yang kita kenal bersama dengan nama Kitab Negara Kertagama. Tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa nama asli dari kitab tersebut sebenarnya adalah Desa Warnanan, artinya sejarah desa-desa. Nah, tetapi semenjak ditemukan oleh arkeolog dan melihat bahwa ini adalah sebuah kitab yang berisi tentang pembangunan sebuah negara, maka kitab ini diberi nama adalah Negara Kertagama. Ya, kitab ini lahir atau ditulis mungkin pada bulan Aswina di tahun 1287 Saka. Ya, estimasinya ada di bulan September atau Oktober di tahun 1365 Masehi. Kitab ini ditulis untuk menceritakan kejayaan dari Raja Hayam Wuruk dalam menata kerajaannya, yaitu Majapahit. Bukti lain yang tertulis adalah di dalam Kitab Negara Kertagama pada pupuh 89 ayat 2. Ya, mungkin pasal 89 ayat 2 kali ya. Diberitahukan bahwa hubungan negara dan desa itu sangat erat, seperti singa dengan hutan. Jika desa rusak, ya, maka negara pasti akan hancur. Demikian juga sebaliknya. Kalimat dalam bahasa Sanskerta yang sudah diterjemahkan menulis demikian. Saya perlu baca. Negara dan desa bersambung rapat seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, maka negara akan kekurangan bahan pangan. Dan kalau tidak ada tentara, negara lain juga mudah untuk menyerang. Sehingga peliharalah hubungan baik di antara keduanya. Itu perintah saya. Ya, sehingga kalau kita bisa mencermati dari kalimat ini, Raja Hayam Wuruk sendiri memerintahkan supaya hubungan antara kerajaan dan desa itu bisa terjalin dengan erat. Saya kira cukup untuk yang pertama kali ini. Pasti semakin banyak pertanyaan dan mungkin semakin membingungkan kita. Oh, ternyata usia desa lebih lama dari Indonesia. Oh, ternyata eksistensi desa jauh ada ketika zaman Majapahit. Mungkin ditarik mundur lagi zaman Sriwijaya, ataupun zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang lain di tanah air kita. Kita akan lanjutkan cerita itu di konten-konten berikutnya. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di akun saya ini. Terima kasih. Jaya Indonesia, Indonesia Jaya.